Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pagi ini belum mandi? Tunjuk jari. Berarti udah mandi semua ya. Jadi untuk hari ini kita gabungkan kelas 5 dengan kelas 6 untuk materi di tema IPA. Kalau untuk kelas 5 materinya sistem pencernaan makanan, kalau kelas 6 makhluk hidup ya. Jadi ada yang tidak masuk hari ini? Siapa namanya? Akbar. Akbar kenapa nggak masuk? Sakit apa? Nggak ada surat ya? Nggak ada yang dekat rumahnya? Kenapa? Mandok, sakit panas badannya ya? Ya, jadi kita sebagai makhluk hidup atau manusia itu harus berkawan, bersosialisasi. Seandainya ada kawan yang tidak sehat, memberitahu ya. Itu. Terus sebelum kita memasuki ke materi, akan saya ajarkan namanya tepuk jidat. Ada yang tahu tepuk jidat? Tujuan dari tepuk jidat adalah agar kita tidak ngantuk. Contoh, tepuk jidat. Ya kan? Jika ini tepuk jidat, tarik telinga, tarik ke atas, senyumnya lebar. Karena apa? Agar kita konsentrasi tidak ngantuk. Ya. Kenapa kita harus sedar agar sistem peredaran darah di sini lancar. Nah, sekarang untuk materi yang kemarin, jangan apa-apa kita digabung ya, nggak apa-apa. Makhluk hidup itu memerlukan makanan. Makhluk hidup itu tumbuh, makhluk itu berkembang biak. Sedangkan dalam sistem pencernaan makanan, siapa yang tadi nggak makan? Makan semua apa enggak? Atau hari ini puasa? Saya nggak makan, saya puasa. Nah, kalau puasa sahur masih saja makan. Jadi sebelum kita masuki materi sistem pencernaan makanan dan makhluk hidup, untuk materi yang kemarin ada yang ditanyakan apa enggak? Ada yang masih bingung apa enggak? Nah, Pak, yang kemarin saya masih belum bisa. Ayo, buka buku yang masih yang tadinya buka bukunya. Sebelum kita masuki pencernaan, ada yang bingung nggak? Ayo, ya. Sekarang dibuka dulu bukunya, ya. Setelah dibaca sebentar, kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak? Karena jangan sampai kita masuk ke materi selanjutnya, materi yang kemarin belum paham. Dibaca dulu 5 menit ya. Seandainya tidak ada yang bertanya, nanti saya yang akan bertanya. Boleh ditanyakan, nanti kalau nggak ada, nanti akan saya yang bertanya ya. Ya, sebelum memasuki materi, silakan dibaca yang kemarin. Mungkin ada yang belum paham. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya ya. Nanti saya akan bertanya. Untuk kelas 6, apa yang dimaksud makhluk hidup? Makhluk hidup apa sih?
Ya, contohnya. Terus hewan. Itu contoh makhluk hidup. Nah, ia dibilang makhluk hidup karena apa? Kenapa? Bernapas. Terus berkembang biak. Terus tumbuh. Pak, makhluk hidup butuh makan. Benar tak? Nah, sekarang kelas 5. Yang namanya makan adalah memasukkan sesuatu ke mulut, dikunyah, masuk perut, setelah diambil sari-sarinya keluar. Nah, jadi apa tujuannya kita mengunyah makanan? Kenapa? Mengunyah makanan mengeluarkan energi. Yang lain? Kenapa makanan harus kita kunyah? Ayo, yang kelas 5. Ayo. Ayo, lanjut terus. Makanan dikunyah agar dia lembut, bisa diserap oleh usus. Setelah diserap oleh usus, dia nanti diambil apa? Sari-sari makanannya. Ada nanti yang mengandung protein, ada yang nanti untuk energi dari karbohidrat. Tambah lagi, di dalam mulut ada gigi, ada juga lidah. Selain itu di lidah ada apa lagi? Di mulut ada apa lagi? Gigi, ada lidah. Terus ada apa lagi? Kalau kita makan? Ada air liur. Air liur dari kelenjar ludah. Tujuannya agar kalau makan itu mudah diatur, basah, mudah dicerna dan sebagainya. Nah, jadi makhluk hidup memerlukan makan. Makan itu ada saluran pencernaan makanan. Yang pertama adalah mulut. Setelah mulut, kerongkongan. Setelah di mulut dihancurkan sehancur mungkin, baru nanti masuk ke kerongkongan. Lewat kerongkongan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung, kalau manusia itu lambung, kalau binatang itu namanya tembulu. Pak, aku sama dengan bahasa sini. Iya, namanya tembulu. Tempat kantong untuk berikan makanan. Di mana letaknya lambung? Ada yang bisa nggak? Tunjukkan di ini kamu di mana lambung itu? Di sini. Ya. Jadi kalau kalian ngomong, Pak, sakitnya di sini, kurang tepat ini lambung. Berarti itu kan ada gambarnya. Di mana sistem hati? Hati itu di atas lambung. Salah menunjukkan, salah artinya. Kan biasanya Pak sakitnya di sini, ini lambung. Nah, berarti kamu lapar, bukan sakit hati. Nah, jadi itu ada sistem pencernaan makanan. Setelah ke lambung, kemana lagi? Ayo, yang tadi sudah baca. Usus halus. Kata lain dari usus halus? Apa yang dimaksud dengan usus 12 jari? Ayo, tadi yang udah baca buku.
sistem pencernaan makanan. Dibuka halaman 19. Kelas 5. Jadi makhluk hidup kalau tidak makan tidak ada energi, kecuali motor dia menggunakan mesin bisa jalan. Tapi kalau kita lagi lemas didorong malah roboh. Ya. Jadi setelah membaca tadi ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan apa enggak? Pak, kenapa gigi itu bisa tumbuh, bisa patah, bisa pecah, bisa berlubang? Ada yang tahu kenapa penyebabnya? Gigi bisa begitu karena tidak atau kurang terawat. Ya, itu adalah salah satu dari yang ada di mulut. Ada yang tahu nggak berapa jumlah gigi susu? Ya, gigi susu. Ada? Itu nomor 1. Kelas 1. Berapa jumlah gigi susu? 2. Kelas 6. Sebutkan 4 macam ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang bisa? Kalau nggak bisa, itu untuk pertanyaan nomor 1. Ciri makhluk hidup. Ya. Terus sekarang di lambung. Kelas 5. Proses apa yang terjadi di dalam lambung? Ayo, terjadi proses apa di dalam lambung manusia? Gak ada yang nanya? Gak ada yang bisa? Itu pertanyaan kedua. Apa proses terjadi di dalam lambung? Ketiga. Nomor 5. Mengapa disebut usus halus? Ada yang tahu nggak? Mengapa disebut usus halus? Ya, terus kelas 6. Sebutkan cara berkembang biak berarti kalian yang ngantuk. Soalnya kalau kalian ngantuk, tepuk jidat. Ayo, bareng. Tepuk jidat. Tarik telinga. Tarik ke atas. Keluarkan bibirnya. Iya, biar kita tidak ngantuk. Yang dirasakan adalah di sini nanti rasanya hangat. Nah, dia ngantuk. Ayo. Sekali lagi. Tepuk jidat. Tarik ke
binatang. Kelas 6. Binatang ya? Binatang. Ada berapa macam? Ya. Sebutkan cara mengenal binatang. Ada berapa? Wacitia, wasita hejong, wacito kasa, misalkan contohnya ya. Terus kelas 5. Ya, kelas 5. Ada yang tahu nggak kenapa bisa terjadi kentut? Kenapa bisa terjadi kentut? Warnain. Ada yang tahu? Kelas 5. Kelas 5. Gak ada yang tahu? Kita jadikan pertanyaan. Pak, kenapa kentut itu harus dibahas? Karena di satu sisi kadang-kadang kalau kita asal kentut tidak sopan, itu etika. Di sisi lain ada dari segi kesehatan. Pak, kalau nggak kentut gimana? Masuk rumah sakit. Ya. Pak, kalau kentut terus gimana? Ya mau sholat batal. Ya kan salah satu yang membatalkan sholat adalah ya. Terus yang kelas 5. Kenapa disebut umbai cacing? Ada yang tahu? Ada yang khusus buntu. Jangan ini. Jangan umbai cacing. Ya. Yang kelima pertanyaannya, apa yang terjadi apabila kita kekurangan serat? Ya. Nah, jadi yang kelima, kelas 5, apa yang terjadi kalau kita kekurangan serat pada makanan dalam jangka panjang? Pada makanan yang kita makan.
Ya. Halo. Kesimpulan kita hari ini adalah manusia memerlukan makanan untuk tumbuh, untuk berkembang. Manusia memerlukan makanan, tetapi proses dalam pencernaan makanan itu ada beberapa tahap. Makanan yang belum dipunya dihancurkan di mulut dengan menggunakan gigi, bantuan kelenjar lidah dengan lidah. Pak, kalau saya punya blender, dihancurkan dulu boleh nggak? Boleh, biar mudah mengunyahnya. Dari mulut masuk ke kerongkongan. Setelah kerongkongan masuk lambung. Ya, dari lambung nanti diteruskan ke usus besar, nanti ke anus. Anus itu adalah tempat pembuangan terakhir. Di dalam perut nanti terjadi proses. Ada yang proses penyerapan saring-saring makanan. Selain itu ada proses terjadinya gas. Kenapa kita kentut? Jadi di dalam usus itu keluar gas. Kalau dia yang keluar lewat anus namanya kentut. Kenapa kentut kadang-kadang baunya busuk? Karena proses makanan di dalam perut kita. Ya. Terus kita harus rajin-rajin makan makanan yang bergizi. Tidak harus mahal, makanan yang berserat agar tubuh kita sehat. Tidak kekurangan zat yang dibutuhkan. Contoh kekurangan vitamin C itu ada semua di makanan. Rajin-rajinlah makan buah, makan sayuran. Jadi itulah pertemuan kita. Soal sudah dikumpulkan, tinggal kita bagaimana merawat alat pencernaan kita agar kita menjadi manusia yang sehat.